Baik, terima kasih para teman-teman media, khususnya media elektronik ini. Pertama-tama saya menyampaikan Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan amanah kepada saya, Asisten 1, merangkap sebagai PLT, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, yang mana dalam amanah itu 100 hari ke depan saya harus mensukseskan beberapa program-program krusial untuk mengembangkan kelautan dan perikanan. Yang pertama itu adalah percepatan pengembangan cold kain system. Dalam hal ini cold storage, air bus freezing yang sudah ditetapkan dalam anggaran APBD tahun 2026. Pelaksanaannya yaitu Halmahera Utara, Kota Ternate, dan Halmahera Selatan. Lalu kemudian yang kedua, kita Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara memiliki ekspansi UPT-nya di 10 kabupaten kota. Dari 10 kabupaten kota itu terdapat kurang lebih ada 47 cold storage yang saat ini tidak difungsikan karena perangkat sistemnya mengalami kerusakan. Untuk itu kehadiran saya untuk melakukan identifikasi secara komprehensif, melakukan penelusuran untuk mengetahui kendala, hambatan apa sehingga tidak dapat difungsikan. Jika itu butuh perbaikan, maka saya akan berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan lelang sarana prasarana tersebut dengan pihak ketiga agar sarana prasarana itu difungsikan lalu kemudian didaya gunakan kembali untuk menghasilkan perekonomian di khususnya kelautan perikanan di Maluku Utara, sekaligus menjadi penunjang peningkatan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kebutuhan pengembangan daerah. Lalu kemudian yang ketiga adalah saya harus memastikan nomor-nomor induk alias KTP para nelayan untuk mempermudah mereka dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan KUR. Karena kredit untuk pengembangan nelayan itu harus didukung dengan administrasi yang super lengkap. Salah satunya administrasi dasar adalah nomor induk. Dengan nomor induk itu maka mereka bisa leluasa, maka mereka bisa memenuhi syarat administrasi untuk menuju pada KUR untuk mengembangkan masyarakat nelayan tersebut. Kemudian yang keempat, tugas saya juga yang diamanahkan adalah mendata kembali, memvalidasi kembali data masyarakat nelayan perikanan tangkap, nelayan budidaya, lalu kemudian nelayan pengolahan, mereka berada di lokasi mana, ruang lingkupnya seperti apa, kondisi kesejahteraannya berada pada level berapa, lalu kemudian tingkat pendapatannya seperti apa. Nah, itu yang harus saya lakukan secara komprehensif sehingga dari data itu yang valid maka menjadi gambaran untuk pengembangan ke depan. Lalu kemudian yang kelima, saya harus mengelola sumber daya perikanan dan kelautan ini secara komprehensif sehingga itu bisa mendatangkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat, lalu kemudian itu akan menjadi program pengembangan pemerintah daerah khususnya dalam sektor pembangunan kelautan dan perikanan. Ya.